Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alam Prasakti Gani dengan NIM 211201118140043. Saya berasal dari kelas jaringan komputer lanjut A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengerjaan activity packet tracer yang berjudul configuring PAP dan CAP authentication. Baik, pada activity packet tracer ini di sini sudah disediakan addressing table, kemudian beberapa objektif di mana kita untuk diminta pada objektif tersebut, dan yang terakhir itu konfigurasi WP authentication. Nah, pada langkah pertama ini kita diminta untuk melihat konfigurasi pada semua routernya. Di sini ada router 1, R1, R2 dan R3. Itu ada 3 router. Coba yang pertama dicek dulu di router 1, enable, kemudian show running config. Nah, di sini kita coba cek interface-nya. Oke. Jadi pada router 1 ini ada beberapa, di sini Giga Ethernet 0/0 dan serial 0/0. Di sini ada delay GP 0 dengan IP address sekian, request sekian, dan kita lihat lagi ada serial dengan IP address sekian. Dan clock rate sekian. Kemudian di sini juga routernya menggunakan protokol IGRP 1. Oke, seperti itu. Selanjutnya yaitu dengan networknya sekian, yang pertama, yang kedua juga sekian. Di router satunya yaitu yang kedua itu ke serial, yang pertama itu ke Giga Ethernet. Baik, untuk selanjutnya kita juga cek untuk router ketiga CLI, terus enable show running configuration. Kita cek juga interface-nya sesuai dengan addressing table atau tidak. Oke, di sini terdapat interface serial 0/0 dengan dan serial 0/1 IP sekian dan yang sekian dan clock rate sekian. Yang 0/0 ini ke router 1, 0/1 ke router 2, 1/0 ke ISP yang ada di internet. Baik, yaitu menggunakan protokol IGRP 1 static dengan network sekian. Kemudian setelah router 3 kita cek juga di router 2 CLI, terus enable, terus show running config. Oke, kita lihat interface ada Giga Ethernet 0/0 yang itu terhubung dengan switch 2.
dengan IP address dan netmas sekian. Kemudian ada Ethernet itu tidak disetting. Yang disetting ada serial 0/1 yang terhubung dengan router 3 dengan IP sekian dan subnet mask sekian. Di sini juga protokol menggunakan EGRP dengan network sekian. Baik, setelah mengecek semua router, kita cek langkah selanjutnya, mengetes konektivitas di antara komputer dan web server. Di situ ada dua komputer, yaitu PC dan laptop. Kita cek dulu pada PC-nya dulu, kita ke desktop, ke terminalnya. Oke. Command prompt-nya itu ping ke alamat website, ke web server. Itu web server ada di nah ini nih, kita copy dulu, kemudian masuk ke PC, ping, paste. Oke, di sini sedang proses ping. Ya, sudah bisa reply ya. Berhasil reply, dijawab oleh web server. Yang sudah berhasil. Kemudian kita cek dari laptop, command prompt, kita ping, paste. Nah, di sini juga reply, berarti komunikasinya berhasil. Oke, lanjut ke langkah selanjutnya. Tahap 2. Tahap 2, konfigurasi PPP sebagai metode enkapsulasi. Kita di sini untuk mengkonfigurasi enkapsulasi menjadi PPP. Yang pertama, R1 menggunakan PPP enkapsulasi dengan router 3. Cara seperti ini. Kita buka R1. Kita konfigurasi terminal, kemudian bikin interface serial 0/0, kemudian encapsulation PPP. Kita coba tunggu. Kemudian kita setting R2. Sama ya seperti yang pertama ya. Kita masuk ke R2. Masukkan konfigur terminal, interface serial 0/0/1. Kita atur enkapsulasinya, encapsulation PPP. Oke, sudah. Lanjut ke router 3. Yang 3 juga atur konfigur terminal, interface serial 0/0. Kita setting encapsulation PPP. Oke, kita langsung masuk ke interface
exit dulu, interface serial 0/1, enter. Kita atur enkapsulasinya PPP. Oke, berhasil. Exit lagi, pindah interface ke yang berhubungan ke arah internet atau ISP. Interface serial 0/1/0. Encapsulation PPP. Oke, sudah. Kemudian kita coba, sudah sampai tahap 1 sampai 3. Kita step 4 configure ISP to use VPN encapsulation with router 3. Kita ke ISP ya. Command enable. Kemudian configure terminal, interface serial 0/0/0. Kita atur enkapsulasinya PPP. Oke, sudah. Setelah itu kita terakhir ke step 5. Sudah ke step 5, test connectivity to the web server. PC ke laptop dengan alamat IP itu. Kita kembali, coba cek ke PC. Oke, berhasil. Laptop server, oke, berhasil. Setelah cek konektivitas, kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita ke part 3. Step 1 itu configure PPP PIP education antara router 1 dan router 3. Untuk username ini, interface ini PPP atau cancel PIP, dan diatur seperti itu ya, dan ada passwordnya Cisco. Kita untuk R1 passwordnya Cisco, untuk R3 passwordnya Class. Oke, kita masuk ke R1 ya. R1 kita exit dulu, configure terminal, username R3, secret class. Kemudian di interface serial 0/0/0, enter. Kemudian kita atur PPP auto configuration PIP.
kemudian PPP, PIP, send username, R1, password, Cisco, enter. Oke, sudah. Kemudian kita atur juga yang R3, itu R3. Oke, masuk ke interface ini, exit dulu, exit, kemudian masuk ke username, R1, secret Cisco, kemudian masuk ke interface, serial 0/0/0, TPP authentication, PAP, PPP, PAP, send username, passwordnya class, R3 password class. Oke, setelah itu enter. Oke, setelah itu sudah, kemudian ke step kedua. Oh ya, jangan lupa untuk R2 ke R3 juga. Untuk R2 kita X dulu, kemudian masuk ke username, R2, R3, secret class, interface, serial 0/0/1, enter. Kemudian PPP authentication, PAP, send username, R2, password Cisco. Jangan lupa di R3 juga, kita buka R3, exit, kemudian interface, ke username, R2, secret Cisco, interface, serial 0/0/1, kemudian masuk ke PPP authentication, PAP, send username, password, R3, password class. Oke, enter. Oke, sudah. Kita cek lagi ya. Di bagian step yang ketiga, configure PPP CIP authentication between R3 and ESP. Untuk melakukannya kita masuk ke ESP dan ke R3, name. Oke, masuk ke ESP lagi, internet ESP, masuk, exit dulu ini, exit lagi.
Oke, sudah enable hostname. Kita atur hostname nya dulu ya. Kita atur hostname nya, karena masih router gitu aja, kita ganti ke ISP. Oh, gak bisa ya, bentar. Coba atau harus gue configure dulu ya. Nah, oke, sudah ganti ISP dari router, kemudian username R3 secret Cisco, interface areas 0 PPP authentication CHP. Enter. Oke, setelah itu kita harus mengatur di R3, kita sesuaikan kita exit dulu, kemudian username ISP, kita ganti ISP username nya, secret Cisco. Interface serial 0/1/0 dan PPP authentication CHIP. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Test connectivity bandwidth computer and the web server. Kita cek ke PC dan laptop. Oke. Oh, destination host unreadable. Ini masih ada yang salah, coba kita cek lagi. Sepuluh 112 itu di R3, berarti di situ. Sebentar, ini masih ada keliruan, coba cek lagi di CLA. Mungkin coba lagi. Nah, sudah. Ternyata butuh waktu untuk di up waktunya. Coba kita dari laptop ke web server. Oke, sudah reply, berarti oke, komunikasi lancar. Kemudian kita cek lagi langkah berikutnya. Sudah ya, ini sudah 90 juga. Baik, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya.
ini konfigurasi activity packet tracer saya dengan judul configuration PIP and CIP. Saya Lang Prasatigani, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.